Baik, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan memberikan tugas satu dan tugas dua sebagai pengganti absensi untuk sebagai pengganti absensi untuk pembahasan satu dan pembahasan dua untuk perkuliahan jarak jauh yang sudah kita lakukan di beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Baik, tanpa panjang lebar, kita akan langsung masuk ke to the point. Ya. Nah ini ini tugas yang saya berikan ini sifatnya itu adalah bersifat subjektif. Bersifat subjektif, bukan bersifat objektif. Ingat lo ya. Pertanyaan yang saya berikan ini bukan bersifat objektif, tapi bersifat subjektif. Dulu di pertemuan pertama ya di kontrak kuliah saya mungkin pernah menjelaskan perbedaan antara pertanyaan yang subjektif dengan pertanyaan yang objektif. Kalau pertanyaan yang objektif itu adalah pertanyaan yang yang pertanyaan yang jawabannya harus itu, gitu ya. Harus itu. Kalau bukan itu salah, gitu ya. Contoh pertanyaan yang seperti ini. Pertanyaan yang objektif ya. Siapakah CR7? Maka jawabannya harus Ronaldo, ya kan? Kalau bukan Ronaldo maka salah. Ya, harus objek itu jawabannya. Kalau bukan itu salah. Itu adalah pertanyaan yang bersifat objektif. Contoh lagi pertanyaan yang bersifat objektif. 1+1 sama dengan 2. 2+2 sama dengan 4. Kalau 1+1 sama dengan 3 salah. Harus 2. Ya, karena di mana-mana yang namanya 1+1 sama dengan 2. Ya, harus 2 jawabannya. Kalau bukan 2 salah. Gitu ya, paham ya? Itu pertanyaan yang objektif, harus itu jawabannya. Contoh lagi, tak kasih contoh terakhir nih, pertanyaan yang bersifat objektif. Siapakah presiden pertama Indonesia? Siapakah presiden pertama Indonesia? Maka jawabannya harus objektif. Harus Soekarno, ya, Bapak Soekarno. Nah, kalau seumpama jawabannya kalian jawab Pak Habibie, maka salah. Ya, gitu ya, paham ya? Itu adalah pertanyaan yang bersifat objektif. Harus itu jawabannya. Lah, berbeda dengan pertanyaan yang bersifat subjektif. Kalau pertanyaan yang bersifat subjektif itu adalah pertanyaan yang meskipun jawabannya berbeda dari masing-masing orang, dari masing-masing personal, gitu ya, berbeda, maka masih ada kemungkinan memiliki jawaban yang benar. Nah, gini, meskipun jawabannya berbeda, ada kemungkinan untuk benar semua. Itu adalah pertanyaan yang bersifat subjektif. Biasanya pertanyaan yang melibatkan pendapat. Bagaimana pendapat Anda, gitu ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan untuk untuk penugasan hari ini itu semuanya bersifat subjektif, bukan bersifat objektif. Jadi saya minta kalian jangan berbuat curang. Jangan, saya nunggu jawaban teman saya, gak bisa. Karena jawabannya ini kalian tidak bisa mencari jawabannya di orang lain, karena jawabannya ini versimu, ya, versinya kamu. Hanya kamu yang tahu jawabannya. Jawabannya hanya ada di kamu, gitu ya. Kamu mungkin mencoba mencari jawabannya di internet, gak bisa. Ya, gak bisa. Nanti akan saya telusuri jawaban-jawaban yang ada di internet. Jika jawabanmu itu mendekati dengan jawaban yang ada di internet atau identik saja, maka akan saya anggap itu salah. Saya di sini memberikan pertanyaan berupa pendapatmu. Yang apa yang kamu ketahui, apa yang sudah kamu cerna, gitu ya. Pengetahuan apa yang sudah kamu dapat, itu yang saya tanya. Jadi jawabannya itu ada di kamu, nggak ada di internet, nggak ada di temanmu, hanya kamu, ya, ada di otakmu, gitu ya, paham ya? Nah, oke. Baik, tanpa panjang lebar saya akan langsung membahas ini tugas 1. Ini tugasnya ada 2 ya, tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 ini Tugas 1 ini mewakili pertemuan
satu untuk sebagai pengganti absensi di pembahasan satu. Lalu ada tugas dua. Tugas dua ini sebagai pengganti absensi untuk pertemuan kedua via jarak jauh. Gitu ya, Fam ya. Ah, ini langsung ke pertanyaannya ya. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan di pembahasan sebelumnya ya, kemarin kan saya sudah memberikan rekod gitu kan ya, mungkin rekod suara atau rekod rekam layar ya kan, pembahasan di pertemuan sebelumnya. Setelah mendengarkan pembahasan sebelumnya, hal apa sajakah yang Anda ketahui tentang karangan ilmiah? Nah, kemarin kan saya membahas tentang karangan ilmiah ya kan. Yang apa? Jelaskan menggunakan komentar pemahaman Anda sendiri. Jadi jawabannya ya nanti saat kalian menjawab, jawabannya itu berupa apa? Tuangan apa? Tuangkan jawabanmu yang tuangkan kata-kata komentar-komentar yang ada di benakmu, itu tuangkan di jawaban itu. Ngerti ya? Meskipun jawabanmu tidak berbahasa formal, apa itu namanya, bukan formal ya, bukan gaul juga. Ya meskipun jawabanmu itu apa itu namanya, merupakan kalimat aktif atau merupakan kalimat yang pasif, itu tidak apa-apa, tuangkan saja versimu seolah-olah kamu komen gitu ya, paham ya, versi komentar gitu ya. Nah, jelaskan menggunakan komentar atau pemahaman Anda sendiri. Jadi jawabannya ini hanya ada di Anda ya, ada di kalian semua. Jika kalian mencari di internet maka itu salah ya. Nanti akan saya cocokkan antara jawabanmu dengan jawaban temanmu. Jika seumpama kalian mungkin di antara kalian ada yang berpikir seperti ini, nggak apa-apa lah. Yang dimaksud Bapak itu kan nggak boleh sama persis, nggak boleh sama menjiplak persis. Mungkin kalau seumpama menggunakan cara yang seperti ini mungkin berhasil. Saya pinjam tugasnya si A yang pinter itu, anggaplah kamu bodoh gitu ya. Kamu nyontoh pekerjaan teman-temanmu yang si A itu. Nah, kamu pinjam tugasnya si A yang sudah selesai, lalu dipelintir-pelintir bahasanya, dipelintir-pelintir agar terkesan tidak sama, agar terkesan seolah-olah itu komentarmu sendiri. Lah itu juga akan ketahuan. Yang saya maksudkan itu bukan sama persis. Ya, meskipun agak sama, tapi identik alur jawabanmu dari awal sampai akhir. Deskripsimu, anggaplah deskripsinya panjang, alurnya itu identik ya, alurnya identik dengan jawaban temanmu. Itu insya Allah saya akan tahu itu. Lah itu jika seumpama ada di antara kalian yang berbuat curang ya, saya pastikan nilai maksimal kamu itu 60%. Gitu ya, nilai maksimal kamu itu 60%. Artinya kalau temanmu dapat nilai maksimal itu adalah 100, lah kamu nilai maksimal kamu itu bukan 100 tapi 60, itu nilai maksimalnya. Gitu ya, paham ya? Jadi saya minta jangan curang ya. Syukur-syukur ya. Kenapa? Mungkin kemarin ada yang nanya ya, versi chat pribadi, kenapa kok saya menggunakan media YouTube seperti media rekam layar gitu kan ya. Ya karena saya daripada menggunakan menggunakan meeting room atau menggunakan Edmodo atau menggunakan apa itu ya, itu nggak bisa didokumentasikan gitu ya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya juga itu meeting room itu ya. Ya cuma meeting pada saat hari itu aja, lalu rekam jejak digital dari pertemuan itu nggak bisa diputar ulang gitu. Ngerti maksudnya ya? Oleh karena itu saya menggunakan ini. Saya nggak mau, saya bukan pengen jadi YouTuber, enggak. Coba diputar semua video saya. Apakah pernah saya minta kalian subscribe, like? Enggak kan? Ya kan? Enggak kan? Coba dibuka beranda channel saya. Kayak nggak niat gitu kan ya? Kayak nggak niat. Namanya aja Mr. Antah Berantah. Kok ada orang yang namanya Mr. Antah Berantah? Dari mana ini orang Mr. Antah Berantah? Nggak jelas. Ya kan? Nggak niat. Artinya setelah pandemi COVID ini sudah berakhir, channel itu mau tak hapus.
channel itu mau saya hapus. Jika COVID-nya rencana mau tak hapus. Jika COVID-nya sudah berakhir. Gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaan. Jadi yang pertama, versimu. Ingatlah ya, jawabannya ada di kamu. Yang saya minta adalah jawaban versi kamu sendiri. Arti ya. Karena ini adalah pertanyaan yang subjektif, ya. Hanya ada di kamu jawabannya. Tidak ada di internet. Kalian jangan mencari di internet. Nanti saya akan tahu komentar-komentar yang ada di internet dengan komentar-komentar versi manusia, versi pemikiran Anda sendiri. Oke, yang nomor 2, pertanyaan yang nomor 2. Nah, di sini menurut versi Anda, hal apa sajakah yang melatar belakangi orang untuk membuat karangan ilmiah? Nah, menurut versi Anda, hal apa sajakah yang melatar belakangi orang untuk membuat karangan ilmiah? Artinya orang membuat karangan ilmiah, ya, itu latar belakangnya menurut kamu, ya, menurut Anda, bukan menurut para ahli, tapi menurut kamu, menurut Anda, ya, menurut kalian. Nah, itu apa? Latar belakangnya apa? Menurut versimu, menurut pemahamanmu, gitu ya. Jelaskan menggunakan komentar atau pemahaman Anda sendiri. Jadi saya minta pendapatmu. Tapi ya, semua baik tugas 1 maupun tugas 2 ini, nih. Tugas 2. Baik tugas 1 ataupun tugas 2, di sini kan saya memang meminta pertanyaan yang bersifat subjektif. Meskipun pertanyaan yang bersifat subjektif itu tidak salah, ya. Semuanya pasti ada nilainya jika diisi dan jawabannya tidak ngawur. Pasti memiliki nilai, tapi bukan berarti kalian pasti akan mendapatkan nilai tinggi. Ini kan pendapatnya saya, Pak. Ini kan pertanyaan pendapatnya saya, Pak. Kan suka-suka saya ini. Ya, berarti meskipun saya jawab ke barat, pertanyaannya meminta ke timur, lalu saya jawab ke barat, kan boleh-boleh saja. Itu tidak boleh, ya. Tetap harus akan saya nilai berdasarkan bobot seberapa tahu Anda, seberapa paham Anda, ya. Memahami dari memahami dari apa yang diminta oleh pertanyaan itu sendiri. Ngerti ya, paham ya? Jadi tetap akan saya nilai berdasarkan pemahaman Anda, ya, kualitas jawaban pemahaman Anda, gitu. Ngerti ya, paham ya? Oke, itu yang nomor 1. Itu tugas 1. Nah, sekarang masuk ke tugas 2. Tugas 2 ini untuk mengganti pertemuan pembahasan yang kedua, ya. Pertemuan jarak jauh yang kedua. Oke, langsung tanpa basa-basi akan saya langsung langsung baca, ya. Jelaskan perbedaan antara karangan semi ilmiah dengan non ilmiah. Jadi bedanya apa? Menurut versi pemahaman Anda. Nah, kemarin kan sudah saya bahas tentang karangan non ilmiah dengan karangan semi ilmiah, ya kan? Semi ilmiah itu gini, contohnya kayak gini, penjelasannya kayak gini. Nah, lalu karangan non ilmiah juga saya jelaskan gini, ya, contohnya kayak gini. Sekarang saya mau tanya kepada kalian, ya, menurut pemahaman kalian, jawabannya ada di pemahaman kalian. Menurut kalian itu bagaimana? Ya, bedanya itu apa? Bedanya itu di mana? Ya, jawabannya harus gini nanti. Jawabannya begini nanti. Karangan non ilmiah bagaimana? Karangan semi ilmiah bagaimana? Ya. Kalau karangan non ilmiah begini, kalau karangan semi ilmiah begitu. Jadi jawabannya begitu, ngerti ya apa? Jadi jawabannya itu kalau semi ilmiah itu bagaimana, kalau non ilmiah itu bagaimana, gitu dijelaskan. Jadi format jawabannya kayak gitu, paham ya? Oke. Jelaskan, tuangkan jawaban Anda menggunakan komentar pemahaman Anda sendiri. Nah, ini tuangkan menurut pemahaman versi kalian sendiri. Oke. Yang nomor 2,
menurut Anda, hal apakah yang melatar belakangi seseorang untuk membuat karangan semi ilmiah? Dan yang kedua, yang nomor dua adalah karangan non ilmiah. Latar belakangnya orang membuat karangan semi ilmiah itu apa? Latar belakangnya. Nah, setelah mendengarkan pembahasan kemarin ya, yang sudah saya jelaskan ya, mungkin di antara kalian ada yang mengabaikan, yang gak mendengar, tidak mendengarkan sama sekali. Ada yang mendengarkan, cuma sekedar pengen sebagai dijadikan hiburan gitu ya, cuma mendengarkan gak niat gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan kemarin mengenai karangan semi ilmiah dan non ilmiah, nah itu bedanya di mana? Maaf, latar belakang orang membuat karangan semi ilmiah itu apa? Latar belakangnya kan pasti ada alasannya kan dia membuat karangan semi ilmiah. Nah itu apa? Tuangkan jawaban versimu. Ya, jawaban versimu. Karena di sini nomor 2 ini menurut Anda itu. Nah, menurut Anda. Artinya menurut pemahaman kamu, menurut komentar kamu. Gitu ya, komentarnya dituangkan. Lalu karangan non ilmiah. Ya, kalau karangan non ilmiah itu orang membuat karangan non ilmiah menurut pendapatmu itu karena apa? Latar belakangnya apa? Gitu ya. Lah saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini bukan pertanyaan yang sulit ya, dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini baik tugas satu ataupun tugas yang kedua itu tidak ada di internet. Ngerti ya? Jawaban pastinya tidak ada internet, tapi ada di kalian sendiri. Karena semua pertanyaan saya ini menanyakan pendapat kalian, menanyakan pertanyaan menurut versi kalian. Tapi meskipun saya menanyakan versi kalian, tetap akan saya nilai berdasarkan bobot kualitas jawaban kalian. Ya, pasti ada nilainya, jawaban kalian pasti ada nilainya, tapi akan saya nilai berdasarkan bobot kualitas jawaban kalian. Tetap akan saya nilai berdasarkan itu. Ngerti ya, paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini, bagian pengumpulan. Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Pengumpulannya, perhatikan format cara mengumpulkannya ya. Yang pertama, tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat ya, paling lambat tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat ya, tanggal 8 Mei 2020 ya. Paling lambatnya itu kalian harus ngirim ke saya pukul 23 ya, pukul 23 59 menit 59 detik, itu paling lambatnya. Artinya dengan kata lain, kalian ngumpulkan tugasnya itu jangan sampai hari Sabtu. Kan jika sudah 0000 ya kan ya, itu kan sudah masuk ke hari Sabtu. Sebelum masuk hari Sabtu, paling lambatnya hari Jumat kalian harus mengumpulkan. Jadi batas waktunya itu malam ya, hari Jumat malam Sabtu ya, hari Jumat malam Sabtu jam 23 59 menit 59 detik. Kirim ke saya itu. Jika seumpama pengirimannya itu telat, kalian telat ngirim, maka nilai kalian akan saya potong 20%. Nilai maksimal tugas kalian akan saya potong 20%. Artinya kalau teman-teman kalian yang tidak telat itu dapat nilai kemungkinan mendapatkan nilai maksimal 100%, mendapatkan nilai 100 ya, nilai maksimalnya 100. Kalau kalian jika telat, maka nilai maksimal kalian bukan 100 tapi 80. Ngerti ya, paham ya? Jadi dikumpulkan, saya ulang ya, hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020, paling lambatnya saya tunggu sampai jam 23 59 menit 59 detik ya, jam 23 59 menit 59 detik. Udah itu gitu ya, paham ya? Pokoknya jangan sampai hari Sabtu kalau gitu ya. Tugas nanti ya,
tugas nanti, nah ini coba perhatikan ya. Nah, tugas format pengumpulan tugas ya. Tugas diberi nama ya, nama. Oh gini, satu hal lagi ya. Nanti tugas-tugas kalian baik tugas 1 ataupun tugas 2. Nah, tugas 1 atau tugas 2 itu satukan dalam satu file doc ya. Taruh dalam doc. Tugas 1 dan tugas 2 digabung. Saya ulang. Digabung dalam satu doc. Ngerti ya? Microsoft Word itu doc. Taruh dalam satu doc. Nah, nanti tuangkan jawabannya di Jawabannya di itu. Di Di docnya itu. Tugas 1 jawabannya, tugas 2 jawabannya. Udah, paham ya? Nah, jangan lupa lagi ya, 4 poin ini harus ada ya di docnya itu sebelum disimpan. Docnya sebelum disimpan 4 poin ini harus ada. Apa itu? Yang pertama, di dalam docnya ya, di dalam docnya harus ada namamu. Harus ada namamu. Nama. Yang kedua, NIM atau NRP. NIM atau NRP ya? Yang benar NIM atau NRP. Yaitulah sertakan NIM atau NRP. Seulang ya. Yang pertama sertakan namamu. Yang kedua sertakan NIM atau NRP-mu. Yang ketiga sertakan mata kuliahmu ya, sertakan mata kuliahmu. Yang keempat, yang terakhir ini sertakan kelasmu. Ngerti ya? Sertakan kelasmu. Nama. Yang kedua NIM atau NRP. Yang ketiga itu adalah mata kuliahnya ya. Lalu yang keempat itu adalah kelasnya. Ngerti ya? Kelas apa? Kelas E, kelas D, kelas B, kelas A. Nah, gitu ya. Kelasnya ya. Jadi tanpa saya ulang ya. Jadi sudah paham ya. Lah nanti itu kan di dalam docnya, ya kan ya, di dalam docnya, di dalam filenya, artinya gitu ya. Lah lalu untuk nama filenya itu sendiri, nama docnya itu sendiri nanti diberi nama ini, ya, nama mata kuliah, gitu ya. Nama kelas ya, nama filenya ya, nama file docnya itu ya, nama kelasnya, nama mata kuliah, lalu jurusan ya, lalu jurusanmu itu nama docnya. Nah, lalu dikumpulkan dalam satu folder, artinya docnya itu tadi masukkan ke dalam satu folder ya. Nama foldernya formatnya kayak gini, formatnya NRP atau NIM. NRP di depan, lalu underscore ya, underscore namamu, nama pendek gak apa. Yang saya ulang ya, yang pertama itu adalah NRP atau NIM. Baru underscore ya, namamu, nama pendek gak apa, underscore lagi. Lalu nama mata kuliahnya apa ya, disingkat gak apa gitu ya. Anggaplah nama mata kuliahnya komputasi aljabar linear, maka disingkat menjadi kayak gini, disingkat seperti ini, komputasi aljabar linear kelas. Ini nama mata kuliah kelas, digabung tanpa underscore, komputasi aljabar linear. Seperti ini ya, coba lihat yang saya tandai ini, komputasi aljabar linear kelas 2E. Contohnya kayak gitu ya. Ini kan WTK, maka cukup tulis WTK kelas berapa B, berapa C gitu ya, paham ya. Lah nanti filenya ini untuk pengurangan nilainya ya, jika kalian curang, artinya copy paste ya, tugasnya identik dengan teman kalian, maka nilai maksimal kalian 60%, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ya, pengurangan nilai ya, saya sekarang ranahnya berbicara tentang pengurangan nilai. Nilai maksimalnya 60% gitu. Jika kalian berbuat curang.
Pengurangan nilai yang kedua, jika kalian telat mengumpulkan, ya, di batas waktu yang sudah saya tentukan itu, ya, ini kan kumpulkan paling lambat besok, bukan besok ya, hari Jumat, maaf. Ini kan paling lambat kumpulkan hari Jumat. Ya, hari Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020, paling lambatnya jam 23.59 menit 59 detik. Jika kalian telat ngumpulin, maka akan saya kurang 20%. Ya, akan saya kurang 20%. Itu jika seumpama kalian telat mengumpulkan. Lalu, jika seumpama nama apa di dalam file doc kalian, di dalam file doc tugasnya kalian 4 poin ini tidak disertakan, nama, ya, nama, NIM, lalu NRP, maaf, nama, NIM atau NRP, lalu nama mata kuliahnya, lalu jurusannya. 4 poin ini tidak kalian sertakan, ya, tidak kalian sertakan di apa itu namanya? Tidak kalian sertakan di dalam file docnya, maka dikurangi lagi 20 poin. Ya, intinya jika seumpama kalian tidak menyertakan itu, ya, tidak menyertakan NIM, NRP, nama, NRP atau NIM, lalu jurusan nama mata kuliahnya, lalu jurusannya di dalam file docnya, maka akan berkurang 20 poin lagi. Ditambah telat, maka berkurang 20 poin lagi. Jadi jika seumpama tidak tidak lengkap, ya, 4 poin itu tidak lengkap, lalu kalian telat, maka akan berkurang sebesar 40 poin. Ditambah lagi pekerjaannya hasil contekan, maka nilai maksimal kalian itu berkurang 80 poin. Gitu ya, paham ya? Oke. Nah, mungkin hanya itu saja, ya, apa ya? Mumpung belum saya. Oh ya, tugasnya nanti, ya, tugasnya file ini kan taruh dalam folder kan, ya. Taruh dalam folder dengan contoh yang seperti ini, yang saya tandai ini. Taruh dalam folder, diberi nama ini. Foldernya nanti dikompres, dibuatkan WinRAR-nya, dibuatkan RAR-nya, ngerti ya? Mana tadi? Tugasnya kan ini. Filenya kan ini, diberi nama file ini, ya kan? Lah itu nanti dibuatkan RAR-nya. Lah RAR-nya itu kirim ke alamat email saya. Ngerti ya? Dikirim ke alamat email saya. Email saya itu adalah ahmadtajuddin, ya, 87@gmail.com, gitu ya. Nanti insya Allah akan saya sertakan alamat email yang harus kalian kirim ke saya, alamat email saya, gitu ya. Mungkin hanya itu, ya. Nanti jika ada tambahan akan saya tambahkan sendiri. Jika saya ada bagian yang belum saya sampaikan atau kelupaan, nanti akan saya tambahkan sendiri. Ya. Selamat mengerjakan.